Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah dan juga kesempatan untuk mencoba kita memperbaiki diri dan tetap berta'abudi kepadanya. Semoga kita bisa istiqomah dan dapat memaksimalkan kesempatan ini sebaik mungkin sehingga pada akhirnya dapat menjadi orang-orang terbaik dan selalu dekat kepada Allah. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Uswatun hasanah buat kita semua, contoh suri tauladan hidup bagi kita bersama. Saudara sekalian, hari ini kita akan mencoba menanggapi ataupun memberikan reaksi atas penjelasan yang disampaikan oleh Frans Donald. Dia menjawab tentang kenapa umat Kristen menolak Injil Barnabas. Kita saksikan video yang diunggah oleh Frans Donald berikut. Pertanyaan, bagaimana pandangan tentang Injil Barnabas? Mengapa Injil Barnabas tidak diakui oleh kekristenan? Dunia kekristenan sempat digemparkan oleh kitab Barnabas atau Injil Barnabas yang menuliskan bahwa Yesus mengaku dirinya bukan Mesias dan menubuatkan Muhammad akan datang setelah dia. Penulis kitab ini bukanlah sosok Barnabas yang ditulis dalam Alkitab. Para ahli menyatakan bahwa kitab Barnabas ini ditulis di abad pertengahan atau sekitar abad ke-16 dan 17. Sekalipun di dalam kitab ini dituliskan tentang pelayanan Yesus, namun banyak isi kitab Barnabas ini bertentangan dengan isi Injil yang dituliskan oleh murid-murid Yesus Kristus. Beberapa riset menyatakan bahwa kitab Barnabas ini berasal dari Italia dan dipengaruhi oleh karya sastra abad pertengahan. Dan para teolog sepakat bahwa kitab Barnabas adalah kitab palsu atau Injil palsu. Ya, baik saudara, kita sudah saksikan penjelasan atau pemaparan yang disampaikan oleh Frans Donald. Sebenarnya bukan pemaparan dia, tapi memang penjelasan dari postingan lain yang dia ambil, kemudian dia unggah kembali sebagai jawaban begitu ya terhadap orang-orang yang yang mempertanyakan bahwasanya kenapa sih Injil Barnabas itu tidak diterima oleh umat Kristen. Ya, perlu dipahami saudara bahwasanya kekristenan itu membagi Alkitab itu kepada 3 bagian. Ada ayat-ayat kanonik. Ayat-ayat kanonik ini itulah Alkitab yang diterima dan diakui oleh kekristenan. Ya, seperti yang empat kitab itulah Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Itu dan surat-surat Paulus di dalamnya. Jadi Injil kanonik ini ditulis oleh 5 orang tersebut. Kemudian ada Injil-Injil apokrif ataupun ya Alkitab yang apokrif. Apokrif artinya tertolak, tidak diterima, tidak diakui sebagai firman Tuhan atau sebagai Alkitab. Meski itu sebetulnya banyak juga beredar tentang perkataan-perkataan Tuhan di dalamnya itu menurut ketentuan Yesus gitu ya. Nah, Injil apokrif inilah sebetulnya jumlahnya sangat banyak. Justru jumlah ayat Alkitab yang apokrif itu jauh lebih banyak ketimbang yang kanonik gitu. Nah, salah satu di antaranya adalah Injil Barnabas. Nih kitabnya saudara. Inilah Injil Barnabas itu yang mereka tolak, yang tidak diyakini sebagai salah satu dari firman Tuhan itu atau perkataan Yesus itu. Ini Injilnya nih, Injil Barnabas ini nih. Nanti kita bicarakan ya.
Kemudian satu lagi ada di antara ayat-ayat yang kanonik dan apokrif itu ternyata antara Katolik dan Protestan ada membagi atau ada mengelompokkan ayat-ayat yang sifatnya deuterokanonik. Nah, ini deuterokanonik itu adalah bagian daripada ayat-ayat yang ada di dalam Injil Katolik, ya. Namun itu tidak dipakai atau tidak diakui oleh kekristenan atau sifatnya Protestan, ya. Meski sebetulnya Katolik mengatakan yang Kristen itu adalah Protestan. Katolik tetap itu, padahal kedua-duanya tetap Kristen dan sama-sama menyembah kepada Yesus itu, ya. Namun kita tidak membahas tentang itu semua. Fokus kembali kepada penjelasan pemaparan unggahan video dari Franz Donald. Kenapa Injil Barnabas ini ditolak begitu ya? Dari dari video pemaparan yang sudah diunggah oleh Franz Donald tadi, ya, saya menangkap ada beberapa poin yang menjadi yang menjadi titik pembahasannya lah gitu ya, titik penjelasan dari situ ya, dari pemaparannya tadi ada beberapa hal. Saya menangkap setidaknya ada 4 hal. Saudara mungkin menangkap ada hal yang lain. Yang jelas saya akan fokus kepada 4 hal ini. Penjelasan yang disampaikan tadi adalah pertama yang berkaitan tentang penulisan Injil Barnabas ini baru muncul pada abad yang ke-16. Ya, itu tadi penjelasannya. Sehingga mereka meyakini kalau pada abad yang ke-16 ini ya sangat jauh, memang betul sangat jauh dengan masa kehidupan Yesus itu sendiri, ya. Jadi baru ditemukan di abad yang ke-16 oleh oleh para arkeolog, oleh para peneliti-peneliti, sehingga mereka meyakini ini tidak bisa dipercaya dan tidak dapat dijadikan satu acuan sebagai penjelasan ataupun sebagai dasar daripada kekristenan. Menanggapi tentang abad 16, saudara, sebetulnya kalau mereka mau jujur berkaitan tentang masa atau waktu, yang saya tidak habis pikir, Injil Barnabas yang mereka tolak ini karena alasannya baru ditemukan di abad yang ke-16. Padahal kalau mereka mau berpikir secara jernih, keberadaan Protestan, Kristen Protestan juga berada itu di abad yang ke-16. Tepatnya pada tahun 1517 Masehi, itu pada saat Martin Luther. Ini jelas bukan Martin Luther tidak ada kaitannya kepada Yesus, bahkan buru-buru mau jadi muridnya Yesus. Tidak ada sangkut paut, bau-baunya saja nggak ada itu. Tapi kenapa Protestan bisa diterima? Ya. Dan ajaran-ajaran Martin Luther dengan 95 tesisnya bisa mereka akui dan mereka terima sebagai suatu ajaran dan satu konsep. Tapi mengapa dengan ini Alkitab yang notabene penulisnya Barnabas itu, kalau tadi dikatakan dia itu dianggap tidak termasuk dari 12 murid Yesus, perlu dicek kembali. Ya, silakan dicek kembali. Barnabas itu murid yang terdekat dengan Yesus, dijelaskan di situ ya. Bahkan di dalam Injil kanonik ini, di dalam kitab kanonik ini, kedudukan Barnabas begitu sangat mulia dan sangat dihargai di sini. Ya, di dalam perjanjian baru ini dan perjanjian lama ini, di perjanjian baru, bagaimana Barnabas mendapat tempat yang cukup baik. Ya, nah itu kenapa kok malah ditolak dan tidak diyakini apa yang disampaikan oleh Barnabas itu sendiri, malah mengatakan memfitnah Barnabas bukan bahagian salah seorang dari murid Yesus. Kalau mau jujur juga, para penulis Alkitab Injil kanonik ini juga mereka bukan mereka bukan murid Yesus, ya. Dan mereka hidupnya tidak pernah menjumpai Yesus dan bahkan ada yang tidak sezaman dengan Yesus. Yohanes sendiri yang diduga, yang disangka pernah hidup sezaman dengan Yesus tapi tidak pernah menjumpai Yesus.
Tapi tulisan-tulisan mereka semua, Paulus tidak pernah tuh jumpa dengan Yesus, ya. Tapi kenapa tulisan-tulisan mereka diimani dan diyakini sebagai firman Tuhan? Nah, itu kan perlu dicek ulang, begitu ya. Jadi kalau alasannya ini Alkitab ataupun Injil Barnabas ini baru ditemukan di abad ke-16, coba berpikir kembali, Protestan juga baru muncul di abad ke-16. Di awal abad 16. 15, 17 Masehi. Itu baru muncul itu, Protestan. Kenapa Kristen Protestan diakui kebenarannya? Sementara ini kok tidak? Sama-sama di abad ke-16. Dan kalau dilihat tentang sumber ajarannya, Protestan itu berasal dari ajaran Martin Luther. Ya, Martin Luther. Ada penolakan-penolakan yang diprotes oleh Martin Luther terhadap kekristenan, terhadap ajaran-ajaran Katolik. Lalu dia memecahkan diri, memisahkan diri, membentuk sekte sendiri, membentuk keyakinan sendiri dengan disebut dengan Protestan itu. Dan itu diakui dan diikuti. Ya. Awal-awalnya Kristen itu kan hanya Katolik saja, tidak ada Protestan itu. Protestan baru muncul di abad yang ke-16. Kenapa itu bisa diterima? Sementara ini kenapa tidak bisa diterima? Sebetulnya bukan itu alasannya. Saya ada menulis buku tentang Injil Barnabas ini. Nanti akan kita bicarakan itu di lain waktu ya. Karena memang lagi dalam penulisan. Insya Allah dalam waktu dekat ini akan rampung. Itu yang pertama saudara, berkaitan di abad 16. Protestan juga muncul di awal abad ke-16. Perbandingkan itu. Kemudian poin yang kedua yang saya tangkap, yang menulis Injil Barnabas itu bukan murid Yesus katanya. Bukan murid Yesus katanya. Begitu dia padahal sekali lagi, kalau dia mau jujur ya, silakan nanti dibuka di dalam Kolose misalnya. Di sana dikatakan Barnabas tentang dialah kamu sudah dipesankan. Maka jikalau ia datang kepadamu, terimalah dia. Ya. Alkitab sendiri, Alkitab Injil kanonik ini, Alkitab kanonik ini memerintahkan kepada umat Kristen untuk menerima apa yang diajarkan, apa yang disampaikan oleh Barnabas. Silakan dibuka di Kolose. Kolose pasal 4 ayat 10. Ya. Yang pertama, di Kisah Para Rasul ayat 11 pasal 24 dikatakan begini. Karena Barnabas itu seorang yang baik, lagi penuh dengan Rohul Kudus dan iman. Bayangkan, bagaimana mungkin saudara mengatakan Barnabas itu bukan murid Yesus dan Injilnya palsu, Injil Barnabas itu palsu. Sementara di mata Alkitab sendiri, Perjanjian Baru sendiri, ya, dikatakan bahwasanya di dalam Kisah Para Rasul ayat 11 pasal 11 ayat 24 tadi dikatakan di situ Barnabas itu orang yang baik. Dan dia penuh dengan Roh Kudus, juga penuh dengan iman. Kenapa tidak diterima ajarannya ini? Sementara dalam Kolose pasal 4 ayat 10 isyarat untuk menerima ajaran yang disampaikan oleh Barnabas itu satu kewajiban. Ya. Kolose pasal 4 ayat 10 saya bacakan tadi. Barnabas tentang dialah kamu sudah dipesankan. Maka jikalau ia datang kepadamu, terimalah dia. Tidak cukup sampai di situ saudara. Kita buka lagi di Kisah Para Rasul ayat 15 pasal 39. Adapun Yusuf yang digelari oleh rasul-rasul itu Barnabas, yang diterjemahkan artinya anak penghibur. Seorang Lewi asal dari Siprus. Ya, itu pun mempunyai sebidang tanah, maka dijuallah dia. Lalu dibawanya uang itu serta dipersembahkan di kaki rasul-rasul juga. Ini menjelaskan tentang silsilah asal daripada Barnabas itu sendiri. Kita lihat lagi di dalam Kisah Para Rasul ayat 11 pasal 22 sampai 24 tadi 24-nya sudah saya bacakan. Maka kedengaranlah kabar mereka itu kepada sidang jemaat yang di Yerusalem. Lalu sidang jemaat itu pun menyuruhnya Barnabas ke Antiokhia. Apabila ia sudah tiba,
serta nampak anugerah Allah, maka sukacitalah ia. Lalu dinasehatinya lah sekalian orang itu, supaya tetap niat hati mereka itu berpaut kepada Allah. Karena Barnabas itu orang yang baik, lagi soleh, lagi penuh dengan Roh Kudus dan iman. Maka makin bertambah banyaklah orang berpaling kepada Allah. Sebetulnya Barnabas mendapat tempat yang baik dan tempat yang sungguh cukup bagus di dalam Injil kanonik ini. Tapi kenapa kalian menolaknya? Mengapa tidak menerimanya? Oh, mungkin disangka Barnabas yang dimaksud di dalam perjanjian baru, Kisah Para Rasul itu bukan Barnabas yang menulis ini. Pertanyaannya, dari mana bisa menentukan kalau itu bukan yang menulis ini, dan ini bukan yang ada di dalam Kisah Para Rasul. Itu kan berdasarkan asumsi saja untuk mengelak dan jadikan alasan seolah-olah memang apa yang disampaikan Barnabas tidak benar. Seolah-olah begitu, padahal tidak demikian adanya. Dan Barnabas ini orang yang dapat dipercaya. Ya, dia dapat dipercaya dan dia begitu dapat amanah yang cukup baik. Begitulah. Banyak lagi ayat-ayat lain yang menjelaskan tentang Barnabas itu mendapatkan tempat dan prioritas di dalam Injil kanonik itu sendiri. Jadi kalau alasannya yang menulis ini bukan murid Yesus, atas dasar apa dia mengatakan itu? Sementara di dalam Alkitab kanonik, Kisah Para Rasul, posisi kedudukan Barnabas adalah salah satu penginjil di masanya. Dia bersama dengan Paulus mengabarkan Injil di Antioquia. Bahkan pertama sekali keluarnya bahasa atau kata-kata Kristen itu dari mulut dari pengajaran Barnabas dan Paulus, ya. Jadi bukan dari Yesus bahkan. Dan di Antioquia Barnabas sangat diterima oleh jemaat di sana, ya, bersama Paulus. Sebelum dia pada akhirnya berselisih pendapat dan ada pertikaian dengan Paulus dan mereka terpisah. Itu terlepas dari itu. Kemudian lagi poin yang ketiga yang saya tangkap adalah karena bahasa asli atau bahasa yang ditemukan dalam Injil Barnabas ini adalah bahasa Itali. Itu alasannya. Saya lupa tadi membawa Injil Barnabas lagi, yang satu lagi. Saya punya 2 Injil Barnabas ini dengan karangan yang berbeda. Di sana tertulis bahwasanya penemuan Injil Barnabas ini tidak satu versi. Yang ditemukan dengan berbahasa Itali ini memang benar, ada bahasa Itali. Dan satu lagi yang ditemukan di Turki itu dengan menggunakan bahasa Aramaik. Ya, bahasa Aramaik itu adalah bahasa yang dipergunakan oleh ibu Yesus, yakni Bunda Maria. Ya, bahasa Bunda Maria itu bahasanya adalah Aramaik. Nah, Injil yang ditemukan, Injil Barnabas maksud saya, Injil Barnabas yang ditemukan di Turki itu menggunakan bahasa Aramaik. Nah, kalau andai saja yang tidak diakui yang berbahasa Itali, oke. Lalu bagaimana dengan yang berbahasa Aramaik? Yang notabene itu adalah bahasa ibunya Bunda Maria itu sendiri. Oke? Nah, jadi itu nggak betul kalau seandainya itu hanya sekedar jadi sanggahan untuk tidak mengakui bahwasanya Injil Barnabas itu bukan bagian dari firman Tuhan. Terakhir, kategorinya menjelaskan bahwasanya Injil Barnabas ini adalah Injil palsu. Ya, dalam video itu dinyatakan ternyata mengatakan Injil Barnabas ini Injil palsu. Jawabannya saudara, saya mempertanyakan atas dasar apa dikatakan ini palsu? Kalau begitu mana yang benar? Nah, ya, samalah seperti karena apa ukurannya? Logikanya menyatakan ini palsu, berarti ada yang mengatakan benar. Ada sesuatu yang benar. Mengatakan ini tidak asli, berarti ada yang aslinya dong. Ya, mengatakan ini pembohong atau dusta isinya, berarti ada yang jujur. Lalu apa patokannya? Apa barometernya? Ukurannya? Mengatakan Injil Barnabas itu Injil palsu. Apakah berdasarkan Alkitab ini? Tunggu dulu. Ini saja untuk menyatakan ini asli atau tidak palsu, ini pun perlu dipertanyakan.
Apa dasarnya ini mengatakan ini asli? Karena yang aslinya sendiri tidak ada. Ya, ini kan ditulis jauh masanya setelah Yesus tidak lagi ada di muka bumi ini. Setelah peristiwa penyaliban itu, ya, baru pada tahun 325 Masehi, 3 abad lamanya, pengukuhan. Meski ini ditulis sekitar tahun awal-awal tahun 60-an, ada 70-an, ada 80-an, ada tahun 100, begitu ya Masehi. Namun pengukuhannya bahkan baru tahun 325 Masehi melalui Konsili Nisea. Itu penetapannya. Jangan-jangan justru ini. Kenapa kita tidak balik ya penilaiannya? Ini yang kita anggap tidak asli atau palsu. Lalu ini yang kita anggap asli dan palsu. Kenapa kita tidak coba uji emis? Ya, uji emis, uji data, uji fakta, menunjukkan mana yang asli antara Injil Barnabas ini atau Alkitab ini. Ya, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Kenapa tidak diuji emis? Kenapa tidak dicari tolak ukurnya antara dua Alkitab ini, mana yang asli, mana yang tidak? Bagaimana kalau seandainya kita putar yang ini, Alkitab ini yang tidak asli dan yang Barnabas ini yang asli? Karena tidak ada tolak ukurnya, saudara. Nah, itu yang sangat ironi dan sangat perlu dipertanyakan dan perlu dicerna kembali, serta perlu dipikirkan secara nalar sehat tentang alasan kenapa Injil Barnabas itu tidak diterima. Sekali lagi saudara, saya sedang menulis dan mengulas tentang rahasia di balik yang terdapat di balik Injil Barnabas ini. Nanti insya Allah dalam waktu dekat mohon doanya akan rampung dan akan diterbitkan. Ini sudah 80% tulisan itu, dan insya Allah dalam waktu dekat ini akan rampung. Demikian saudara, silakan dicerna, silakan dipahami penjelasan saya dan diperbandingkan dengan apa yang diutarakan oleh Franz Donald tadi tentang posisi Injil Barnabas ini sendiri di mata umat saudara-saudara kita yang beragama Kristen. Ya, tidak bermaksud untuk memojokkan dan tidak bermaksud untuk menyalahkan, hanya ingin mencari titik kebenaran tentang apa yang sudah disangkakan. Demikian saudara, mohon maaf atas segala kekeliruan. Terima kasih atas segala perhatian. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.